Halo semuanya, nama saya Mutia Latifah Susanto dari Universitas Dian Nusantara. Kali ini saya ingin membuat video presentasi tugas besar dari mata kuliah Manajemen Perbankan dengan materi yaitu jenis jasa atau layanan pada bank. Sebelum inti pembahasan, kita kenalan dulu yuk apa itu pengertian dari bank. Bank merupakan sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknot. Kata bank sendiri berasal dari bahasa Italia yaitu banca, yang berarti tempat penukaran uang. Selanjutnya, tujuan utama bank itu apa sih? Tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pembangunan ekonomi nasional, menjaga stabilitas moneter, serta memperoleh keuntungan yang wajar. Adakah di sini yang kalian ketahui dari jenis-jenis layanan perbankan? Jasa layanan dan produk-produk perbankan merupakan kegiatan penunjang untuk melancarkan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Kegiatan ini sangat banyak memberi keuntungan bagi bank dan nasabah. Bahkan, keuntungan bagi bank semakin besar karena kelengkapan fasilitasnya, serta pelayanan yang dimiliki. Membuat banyak calon nasabah yang mau menggunakan jasa layanan bank ini. Semakin banyak jasa-jasa bank yang dilayani oleh suatu bank, maka semakin baik pula. Banyak langkah yang harus disiapkan, seperti kesiapan bank dalam permodalan, menyiapkan SDM yang handal, dan juga didukung dengan kecanggihan teknologi. Yang pertama ada jasa penyimpanan uang atau funding. Layanan jasa penyimpanan uang atau yang dikenal dengan istilah funding dalam dunia perbankan merupakan aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat atau nasabah oleh lembaga keuangan terutama bank dalam berbagai bentuk simpanan. Lalu dana yang terkumpul ini kemudian akan menjadi sumber utama bagi bank untuk membiayai aktivitas lending atau yang disebut penyaluran kredit atau pinjaman dan operasional bank lainnya. Selain fungsi utama funding yaitu sebagai sumber dana utama, fungsi lainnya yaitu menjaga likuiditas, mendukung profitabilitas, dan meningkatkan stabilitas keuangan. Inilah jenis jasa penyimpanan uang atau funding. Yang pertama ada simpanan tabungan. Simpanan ini dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan persyaratan bank. Yang kedua, simpanan deposito. Simpanan ini tentunya hanya dapat diambil setelah jangka waktu tertentu antara 1 bulan sampai 36 bulan sesuai dengan kebijakan bank dan kesepakatan dengan nasabah. Yang ketiga, tabungan giro. Simpanan ini dapat ditarik dengan menggunakan cek ataupun giro. Yang keempat, tabungan berjangka. Simpanan ini dapat dilakukan dengan menyetorkan sejumlah uang setiap bulannya ke bank sampai periode tertentu yang biasanya antara 12 bulan sampai 20 tahun. Yang kedua, jasa penyaluran uang atau lending. Layanan lending adalah aktivitas atau proses peminjaman uang atau aset finansial dari satu pihak pemberi pinjaman atau lender kepada pihak lain, peminjam atau borrower, dengan janji pengembalian di masa depan, biasanya beserta bunga atau imbalan hasil. Secara lebih luas, layanan lending ini mencakup seluruh ekosistem dan mekanisme yang memungkinkan terjadinya transaksi pinjam-meminjam ini. Inilah jasa penyaluran uang atau lending. Yang pertama, kredit konsumtif, contohnya KPR, kredit kendaraan, atau kartu kredit. Yang kedua, kredit modal kerja, yaitu untuk keperluan bisnis. Yang ketiga, kredit investasi, yaitu untuk pengembangan usaha jangka panjang. Yang keempat, kredit profesi, seperti contoh dosen, dokter, atau pengacara. Yang kelima, kredit perdagangan, yaitu untuk membeli barang dagang kepada supplier atau agen. Yang keenam, ada kredit produktif, yaitu untuk investasi modal kerja atau perdagangan. Yang ketiga, jasa layanan dan produk bank lainnya. Jasa layanan dan produk bank lainnya memiliki tujuan untuk mempermudah transaksi keuangan nasabah, mendukung aktivitas bisnis, dan memenuhi kebutuhan finansial yang lebih kompleks. Inilah jenis jasa layanan dan produk bank lainnya. Yang pertama, transfer,
yaitu layanan pengiriman uang antar rekening. Yang kedua, clearing, yaitu merupakan penagihan warkat surat berharga dari dalam kota. Yang ketiga, inkaso, yaitu penagihan warkat surat berharga dari luar kota ataupun luar negeri. Yang keempat, safe deposito box, yaitu penyewaan tempat untuk menyimpan barang berharga. Yang kelima, kartu kredit, merupakan kartu yang digunakan untuk mengambil uang tunai atau digunakan untuk membayar sejumlah barang yang dibeli, biasanya pada supermarket. Yang keenam ada banknotes, merupakan penukaran valuta asing. Yang ketujuh ada bank garansi, merupakan jaminan bank untuk membiayai usaha nasabah. Yang kedelapan ada letter of credit atau LC, merupakan layanan perbankan lainnya. Yang kesembilan ada cek wisata atau traveler check, merupakan alat yang dapat digunakan untuk pembayaran di berbagai lokasi wisata, perbelanjaan ataupun hiburan. Yang kesepuluh ada bill payment, merupakan layanan perbankan untuk pembayaran tagihan. Yang keempat, jasa layanan digital. Layanan bank digital adalah segala bentuk layanan atau kegiatan perbankan yang memanfaatkan sarana elektronik atau digital, baik yang dimiliki oleh bank itu sendiri maupun media digital yang dimiliki nasabah, yang dilakukan secara mandiri oleh nasabah. Inilah jenis jasa layanan bank digital. Yang pertama, internet banking, yaitu layanan perbankan melalui internet. Yang kedua, mobile banking, yaitu layanan perbankan melalui aplikasi seluler. Yang ketiga, ATM atau anjungan tunai mandiri, merupakan mesin untuk melakukan transaksi perbankan secara otomatis. Yang kelima ada jasa layanan investasi. Layanan investasi adalah jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan seperti bank, perusahaan sekuritas, atau manajer investasi untuk membantu individu atau perusahaan guna mengelola dan menumbuhkan aset finansial mereka. Tujuan dari jasa layanan investasi yaitu untuk mencapai tujuan keuangan tertentu seperti pensiun, pendidikan anak, pembelian properti, atau pertumbuhan kekayaan jangka panjang. Inilah jenis jasa layanan investasi. Yang pertama, reksadana, yaitu wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Yang kedua, obligasi, merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Yang ketiga, ada saham, merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Ternyata jenis jasa dan layanan dalam perbankan itu banyak sekali ya. Ada beberapa layanan jasa dalam perbankan itu yang kita ketahui, dan ada beberapa layanan jasa dalam perbankan yang baru kita ketahui. Inilah akhir dari presentasi saya. Terima kasih.